Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Nur Amalia, NPM 25403037, kelas MIKL 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinari pada pria. Yang pertama, ada pengertian dari sistem urinari. Sistem urinari atau perkemihan adalah sistem yang bekerja sebagai proses penyaringan darah atau filtrasi sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh atau ekresi dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh atau reabsorpsi. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih. Yang kedua, ada klasifikasi. Sistem urinaria terdiri dari, yang pertama ada ginjal yang berfungsi mengeluarkan sekresi urin, yang kedua ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, yang ketiga kantung kemih yang bekerja sebagai penampung, dan yang terakhir ada uretra yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ dalam sistem kemih yang berfungsi menyaring darah untuk memisahkan zat sisa dan kelebihan air, sehingga terbentuk urin. Selain itu, ginjal juga berperan dalam mengatur keseimbangan cairan dan kadar garam, menjaga pH darah tetap stabil, serta membantu mengatur tekanan darah. Ukuran ginjal sebelah kiri lebih besar dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 0-12 cm dan lebar kurang lebih 6-8 cm dan tebal 2,5 cm dengan ukuran berat sekitar 200 gram. Gabungan organ glomerulus, tubulus proksimal, tubulus distal, ductus colecductus dinamakan nefron. Satu ginjal terdapat 1 juta nefron. Pada bagian atas masing-masing ginjal terdapat kelenjar suprarenal. Fungsi kelenjar ini tidak berhubungan dengan fungsi ginjal. Pada pertengahan bagian medial ginjal, ini terdapat bagian yang disebut hilum renalis, yang merupakan tempat keluarnya dan masuknya pembuluh darah, ureter, dan saraf. Ginjal dilingkupi oleh pembungkus yang berfungsi sebagai pelindung ginjal dan juga untuk menjaga bentuk serta posisi ginjal. Pembungkus ginjal tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan paling luar disebut dengan fascia renalis, merupakan jaringan ikat kolagen. Di bagian luar lapisan ini dilingkupi oleh jaringan lemak yang disebut dengan jaringan lemak perirenalis. Yang kedua, lapisan di bawah fascia renalis disebut dengan kapsula adiposa renalis atau jaringan lemak pararenalis. Lapisan lemak baik renalis maupun pararenalis berfungsi sebagai bantalan bagi ginjal, berfungsi sebagai pelindung, dan membantu menjaga ginjal untuk tetap berada pada posisinya. Lapisan terakhir yang juga merupakan lapisan pembungkus ginjal paling dalam adalah kapsula fibrosa yang merupakan jaringan ikat padat yang tipis dan melekat erat pada permukaan ginjal. Selanjutnya, struktur anatomi ginjal. Yang pertama ada piramida ginjal, bagian berbentuk segitiga pada medula ginjal yang berisi tubulus dan saluran pengumpul urin. Fungsinya mengalirkan urin dari nefron menuju papila ginjal. Yang kedua, arteri interlobuler, cabang kecil dari arteri ginjal yang berada di antara lobus ginjal, berfungsi menyalurkan darah ke glomerulus pada nefron. Yang ketiga ada arteri renalis, pembuluh darah arteri utama yang membawa darah dari aorta ke ginjal. Fungsinya membawa darah yang mengandung zat sisa metabolisme ke ginjal untuk disaring. Yang keempat ada vena ginjal, pembuluh darah yang membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior. Berfungsi untuk mengembalikan darah yang sudah disaring oleh ginjal ke sirkulasi tubuh. Yang kelima ada hilus ginjal, celah atau pintu masuk pada ginjal, tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah, saraf, dan ureter. Berfungsi sebagai jalur keluar masuknya arteri, vena, ureter, dan saraf ginjal. Yang keenam, pelvis ginjal, rongga berbentuk corong di tengah ginjal yang menampung urin dari kaliks. Berfungsi untuk mengumpulkan urin sebelum dialirkan ke ureter. Yang ketujuh, ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedelapan ada tanduk kecil atau percabangan kaliks, bagian percabangan kecil dari sistem pengumpul urin di ginjal. Yang kesembilan ada kapsul ginjal,
Lapisan pelindung tipis yang menyeliputi ginjal berfungsi untuk melindungi ginjal dari kerusakan dan infeksi. Yang 10, inferior renal capsule. Bagian bawah kapsul ginjal yang menutupi bagian inferior ginjal, berfungsi memberikan perlindungan pada bagian bawah ginjal. Yang ke-11 ada superior renal capsule, bagian atas kapsul ginjal yang melindungi bagian atas ginjal. Yang nomor 12 ada vena interlobular, pembuluh vena yang berada di antara piramida ginjal, berfungsi mengalirkan darah dari jaringan ginjal menuju vena ginjal. Yang ke-13 ada nefron, unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang berjumlah sekitar 1 juta pada setiap ginjal. Fungsinya yang pertama ada menyaring darah, menyerap kembali zat yang masih dibutuhkan tubuh atau reabsorpsi. Yang terakhir ada mengeluarkan zat sisa melalui urin atau sekresi. Yang keempat ada minor calyx, saluran kecil yang menerima urin dari papila ginjal, berfungsi menyalurkan urin dari papila ginjal ke calyx mayor. Yang ke-15 ada mayor calyx, saluran yang lebih besar yang terbentuk dari gabungan beberapa calyx minor. Yang ke-16 ada renal papilla, ujung piramida ginjal yang menonjol ke dalam calyx minor, berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dari piramida ginjal menuju calyx minor. Yang ke-17 ada renal column. Pengertiannya yaitu jaringan korteks ginjal yang memisahkan piramida ginjal satu dengan lainnya. Berfungsi menjadi jalur pembuluh darah menuju jaringan ginjal dan memberikan struktur penopang pada ginjal. Selanjutnya, fisiologi ginjal. Fungsi ginjal sebagai organ antara lain untuk memproduksi hormon. Misalnya, hormon renin yang membantu mengendalikan tekanan darah dan juga memproduksi hormon eritropoietin yang akan merangsang pembentukan sel-sel darah merah baru, serta turut berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dengan cara mengendalikan tingkat pH tubuh yang sangat penting agar sel dapat berfungsi secara baik. Yang kedua, dalam sistem perkemihan, tugas utama ginjal adalah proses penyaringan, reabsorpsi, dan juga sekresi. Ketiga hal tersebut penting dalam pengaturan volume urin, keseimbangan elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Secara terus-menerus, ginjal akan menyaring darah untuk membuang kelebihan garam, produk sisa, atau limbah metabolisme serta kelebihan air, dengan cara membuangnya dalam bentuk urin. Yang selanjutnya ada unit fungsional ginjal yang bekerja melakukan fungsi penyaringan adalah nefron. Nefron adalah unit struktural sekaligus unit fungsional ginjal. Nefron berada pada bagian korteks ginjal. Masing-masing ginjal manusia memiliki kurang lebih dari 1 juta nefron. Yang selanjutnya ada 1 unit nefron terdiri dari corpusculus renalis dan tubulus renalis. Selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan sepasang saluran berbentuk tabung dengan diameter kecil yang mengalirkan urin yang dihasilkan oleh masing-masing ginjal ke dalam kandung kemih. Sama seperti ginjal, ureter terletak retroperitoneal. Ureter berawal dari pelvis renalis yang merupakan muara dari semua calyx mayor renalis di dalam masing-masing ginjal dan berakhir pada saat bermuara ke dalam kandung kemih. Panjang ureter pada orang dewasa berbeda-beda, berkisar antara 25-30 cm. Selanjutnya, dinding ureter tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama ada tunika mukosa, lapisan dinding ureter yang paling dalam. Lapisan ini tersusun dari epitel transisional yang memungkinkan ureter meregang saat dilewati oleh urin, dan lamina propria yang merupakan jaringan ikat fibroelastik. Yang kedua ada tunika muscularis, terdiri dari serat otot polos yang berjalan secara longitudinal di bagian dalam dan sirkular di bagian yang lebih luar. Gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh lapisan otot ini ditambah dengan tekanan hidrostatik dan gaya gravitasi yang akan menyebabkan urin mengalir turun ke arah kandung kemih. Gelombang gerakan peristaltik yang berawal dari pelvis renalis akan terjadi dengan frekuensi berkisar antara 1-5 kali per menit, tergantung dari kecepatan produksi urin oleh ginjal. Dan yang terakhir ada tunika adventitia, lapisan terluar dari dinding ureter yang merupakan jaringan ikat yang menyokong bentuk dari saluran ureter di dalam rongga abdomen dan rongga panggul. Selanjutnya yang terakhir, lubang tempat
bermuaranya kedua ureter pada kandung kemih disebut dengan ostium ureteria dekstra kanan dan sinistra kiri. Sebelum memasuki kandung kemih melalui dinding belakang kandung kemih, ureter akan melengkung ke medial dan akan masuk secara menyerong. Pada saat kandung kemih terisi urin, tekanan di dalam kandung kemih akibat volume urin akan menekan bukan menyerong muara ureter. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya aliran balik atau reflux urin dari kandung kemih ke dalam ureter. Fisiologi ureter. Peran penting ureter dalam mengalirkan urin hasil produksi kedua ginjal ke dalam kandung kemih tidak lepas dari gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh lapisan otot pada dinding ureter. Pada saat urin terbentuk dan terkumpul di dalam pelvis renalis, reseptor regang pada dinding ureter akan terstimulasi. Stimulasi ini akan memicu lapisan otot polos dinding ureter untuk melakukan gerakan peristaltik, sehingga urin akan terdorong masuk ke dalam ureter. Tahanan yang dihasilkan dari adanya urin di dalam ureter akan memicu lapisan otot polos dinding ureter untuk berkontraksi secara ritmis dibawahi pengaturan sistem saraf otonom. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Dengan bahasa latinnya vesika urinaria, merupakan salah satu organ muskular yang berperan sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui proses berkemih atau miksi. Kandung kemih pada pria terletak di antara simfisis pubis di depan dan rektum di belakang. Dinding kandung kemih terdiri atas 3 otot atau 3 lapisan otot yang tersusun secara longitudinal, sirkuler, longitudinal. Otot ini dinamakan otot detrusor. Saat seseorang berkemih, otot di dinding kandung kemih akan berkontraksi untuk mendorong urin ke uretra. Mukosa bagian dalam kandung kemih membentuk lipatan-lipatan yang disebut ruge. Pada keadaan terisi penuh, lipatan ini akan menghilang. Pada bagian bawah kandung kemih terdapat lubang saluran keluar urin yang disebut ostium uretra internus. Pada dinding lubang tersebut terdapat pita otot polos di sekelilingnya yang membentuk semacam cincin yang disebut sphincter uretra internus yang mengatur pengeluaran urin dari kandung kemih ke uretra. 2 buah lubang di dinding belakang kandung kemih atau sebagai tempat bermuaranya ureter kiri dan kanan, serta 1 buah lubang di bagian bawah yang merupakan lubang keluar ke uretra membentuk struktur berbentuk segitiga. Pada struktur berbentuk segitiga ini tidak terdapat ruge dan lapisan mukosanya tebal. Struktur ini membentuk semacam corong yang berfungsi mengarahkan urin ke uretra. Pada bagian bawah kandung kemih pria melekat kelenjar prostat dan kelenjar vesikulosa yang merupakan organ bagian dari sistem reproduksi pria. Apabila terjadi pembesaran kelenjar prostat, misalnya pada kasus benign prostatic hyperplasia atau BPH, maka akan terjadi kesulitan berkemih atau retensi urin. Fisiologi vesika urinari. Berkemih atau disebut juga miksi dilakukan melalui campuran antara kontraksi otot yang terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Batas volume urin yang dapat ditampung oleh kandung kemih sebelum menimbulkan dorongan untuk miksi adalah sebanyak 200-400 ml. Saat volume urin yang terkumpul di dalam kandung kemih sudah mencapai 500 ml, akan terjadi peningkatan tekanan di dalam kandung kemih yang akan menstimulasi reseptor regang yang terdapat di dalam dinding kandung kemih. Reseptor ini memicu mengirimkan sinyal ke medula spinalis dan akan memicu refleks spinal yaitu refleks berkemih. Selanjutnya uretra. Uretra merupakan saluran berbentuk tabung mirip seperti ureter yang merupakan saluran keluar dari kandung kemih. Ujung akhir dari uretra disebut sebagai ostium uretra externus. Uretra pada pria lebih panjang dibandingkan dengan wanita. Uretra pada pria secara anatomi terbagi menjadi 4 bagian. Pembagian uretra pria secara anatomi, yang pertama ada uretra pars intramuralis atau pars interstitium,
yang merupakan bagian paling awal dari saluran uretra dan bagian uretra pria yang paling sempit. Merupakan bagian uretra pria saat uretra menembus dinding kandung kemih sebelum memasuki kelenjar prostat. Yang kedua ada uretra pars prostatica, yang merupakan bagian uretra pada saat uretra melintasi kelenjar prostat yang terdapat di sebelah bawah dari kandung kemih. Yang ketiga ada uretra pars membranacea. Ini merupakan bagian dari uretra saat uretra melintasi dasar panggul yang disebut diafragma panggul. Sebelum memasuki bagian dari alat kelamin pria yang disebut corpus spongiosum penis, merupakan bagian uretra pria yang paling pendek. Dan yang terakhir ada uretra pars spongiosa, yang merupakan bagian uretra pria yang paling panjang, yaitu sepanjang perjalanannya melintasi corpus spongiosum penis, mendekati bagian ujung sebelum mencapai ostium uretra externus. Terdapat pelebaran fisiologis dari uretra pars spongiosa ini yang disebut dengan cekungan naviculare. Fisiologi uretra. Fungsi uretra secara fisiologis adalah sebagai saluran keluar urin dari kandung kemih ke dunia luar. Terdapat perbedaan fungsi uretra antara pria dan wanita, di mana uretra pada pria juga berfungsi sebagai saluran reproduksi pria, yaitu mulai dari uretra pars prostatica, di mana uretra selain mengalirkan urin juga mengalirkan cairan seminalis saat terjadi ejakulasi. Lubang keluar dari uretra pada pria terletak di ujung penis, sedangkan pada wanita terletak di antara klitoris dan ostium vagina. Dinding uretra dilapisi oleh otot polos. Saat proses berkemih, kontraksi otot ini yang menimbulkan gerakan peristaltik uretra dan adanya perbedaan tekanan antara kandung kemih dengan lingkungan luar akan mendorong urin untuk keluar. Yang pertama ada proses pembentukan urin. Ada proses filtrasi di glomerulus, yaitu terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, yang kemudian diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Yang selanjutnya ada proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan lain-lain. Prosesnya terjadi secara pasif atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif atau reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Yang terakhir ada proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papila renalis, selanjutnya diteruskan keluar. Yang kedua ada peredaran darah ginjal. Ginjal mendapatkan darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renalis. Arteri ini berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri interlobularis, kemudian menjadi arteri aquarta. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi arterioli afferent glomerulus yang masuk ke glomerulus. Kapiler darah yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent glomerulus, yang kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Yang terakhir ada persarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan dari flexus renalis vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini juga berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal.